Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih membahas mengenai teks negosiasi. Minggu lalu di materi kelas 10 kita sudah membahas tentang teks negosiasi itu apa, tujuannya, ciri-cirinya, dan sekarang kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasan teks negosiasi. Struktur teks negosiasi. Semua teks itu memiliki struktur sendiri-sendiri. Di sini struktur teks negosiasi itu ada 4 struktur. Yang pertama adalah orientasi. Nah, orientasi ini adalah kalimat pembuka yang umumnya merupakan ucapan salam. Kemudian struktur yang kedua adalah pengajuan. Pengajuan ini berarti usulan. Yang ketiga, penawaran, yang berarti menawarkan sesuatu. Nah, di sini pengajuan dan penawaran harus disertai alasan. Dan struktur yang keempat adalah persetujuan. Persetujuan ini adalah sebuah kesepakatan. Berikut ini adalah contoh analisis struktur teks negosiasi. Nah, di sini ada sebuah teks. Ini teksnya bentuknya dialog. Ada di buku paket kalian juga. Nah, di sini mungkin kalian sudah baca ya teks ini. Nah, kita langsung saja menganalisisnya. Di sini pembeli dan penjual. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000, Bu, murah. Ini masuk ke dalam orientasi. Kenapa? Karena di sini belum ada pengajuan dan penawaran. Si pembeli ini baru bertanya berapa harga sekilo mangga. Masuk ke dalam orientasi pembuka. Selanjutnya, pembeli mengajukan usulan. Boleh kurang kan, Bang? Nah, ini masuk ke pengajuan. Dia mengusulkan untuk harganya dikurangi. Selanjutnya, belum boleh, Bu, barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan, masak pohon. Nah, di sini penjual memberikan alasan. Ya, tidak boleh. Alasannya apa? Nah, alasannya ini karena barangnya bagus, ini karbitan. Dia melakukan penawaran untuk tidak dikurangi harganya dengan alasan barangnya bagus, masak dari pohon. Kemudian kata si pembeli, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, 20.000 aja ya. Di sini pembeli mengajukan harga kembali untuk dikurangi. Nih, ada pengajuan. Ada alasannya? Ada. Di sini alasannya kan lagi musim. Ya, dia mengajukan harga lagi 20.000 saja. Kemudian si penjual belum boleh, Bu, 28.000 ya biar saya dapat untung. Nah, di sini si penjual melakukan penawaran lagi, menawarkan harga 28.000 dengan alasan biar dapat untung. Kemudian kata si pembeli, "Baiklah, tapi saya milih sendiri kan, Bang." Nah, di sini sudah mulai dia menyetujui, tapi dia masih mengajukannya apa? Dia boleh milih sendiri. Di sini pengajuan. Kata si penjual, "Asal jangan pilih yang besar-besar ya, Bu, nanti saya rugi." Nah, di sini si penjual melakukan penawaran untuk tidak memilih yang besar-besar. Kata si pembeli, "Iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk." Nah, situ sudah ada kesepakatan ya. Si pembeli boleh mengambil mangga sendiri dengan syarat tidak boleh pilih yang besar. Kata si penjual, "Saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan." "Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Pak." Nah, di sini ada persetujuan. Itulah bagaimana analisis struktur teks negosiasi. Jadi, orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Tapi di antara orientasi dan persetujuan akan ada terus pengajuan dan penawaran sampai terjadinya kesepakatan.
Baiklah, kita sudah masuk ke dalam pasangan tutur dalam negosiasi. Pasangan tutur ini adalah biasanya kan kalau negosiasi itu ada yang bertanya dan menjawab, ada yang memberi respon, ada yang menjawab respon, dan ini adalah pasangannya. Pasangan tuturannya bisa kalian lihat di sini ada 6. Yang pertama, nah, ada yang mengucapkan salam, ada yang membalas salam. Yang kedua, ada yang bertanya, tentunya boleh menjawab atau tidak menjawab. Yang ketiga, meminta tolong. Nah, lawan bicaranya boleh memenuhi atau menolak permintaan. Kemudian ada yang meminta, kemudian lawan bicaranya boleh menerima atau menolak permintaan. Yang kelima, ada yang menawarkan. Nah, lawan bicaranya boleh menerima atau menolak tawaran. Mengusulkan, lawan bicaranya menerima atau menolak usulan. Nah, ini adalah pasangan tuturan. Ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi di sini ada 7. Yang pertama itu menggunakan kalimat persuasif, yang kedua menggunakan kalimat deklaratif, yang ketiga menggunakan bahasa yang santun, yang keempat menggunakan pronomina, yang kelima menggunakan kalimat langsung, yang keenam menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan, yang ketujuh menggunakan kalimat perbandingan atau yang pertama, kaidah kebahasaan yang pertama itu adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini adalah kalimat yang digunakan untuk membujuk secara halus. Nah, di sini bisa kalian lihat contohnya. Yang pertama, tidak bisa Bu, tolong diusahakan. Bagaimana caranya agar kami dapat hidup layak setiap bulan? Paling tidak kami menerima gaji sebesar Rp2.500.000. Nah, di sini partisipan ini menggunakan kalimat persuasif agar lawan bicaranya itu memenuhi keinginannya, yaitu menaikkan gajinya menjadi 2.500.000. Alasannya agar hidupnya dapat kehidupan yang layak. Kemudian ada yang contoh yang kedua, tapi diusahakan lebih Bu, kami akan bekerja lebih keras lagi. Ini juga sebuah kalimat persuasif. Kalau misalkan tadi gajinya bisa naik, mereka akan bekerja lebih keras lagi. Contoh yang lainnya, itu tidak mungkin, pabrik sudah menanggung beban terlalu berat. Tarif listrik naik, harga bahan bakar naik, dan biaya operasional juga naik. Kenaikan UMP, upah minimum provinsi, belum bisa naik sekarang. Di sini si partisipan lain ini menggunakan kalimat persuasif menjelaskan bahwa dia belum bisa menaikkan gaji karyawan tadi. Ya, karena alasan tadi menanggung beban yang terlalu berat, tarif listrik, harga bahan bakar, biaya operasional semuanya naik. Kemudian contoh yang kedua, saya akan mengusulkan kenaikan gaji tersebut kepada direksi. Perusahaan hanya mampu menaikkan UMP sampai 2 juta. Oh iya, itu nolnya kurang ya. 2 juta rupiah, tidak lebih dari itu. Anda sendiri tahu bahwa pada situasi global ini perusahaan manapun mengalami kesulitan. Di sini si pihak pabrik pun menggunakan kalimat persuasif bahwa mereka akan mengusahakan menaikkan gaji sampai 2 juta rupiah. Karena tadi alasannya perusahaan manapun sedang mengalami kesulitan. Kaidah kebahasan selanjutnya yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini merupakan kalimat pernyataan. Bisa kita lihat contohnya sebagai berikut. Saya Budi Pak, saya wakil dari teman-teman buruh untuk bertemu dengan Anda. Di sini ada pernyataan bahwa Pak Budi ini adalah wakil dari teman-teman buruh.
Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu bahasa santun. Bahasa santun ini sangat penting dalam bernegosiasi karena mempengaruhi keberhasilan dalam negosiasi. Bisa kita lihat contohnya di sini. Jadi begini Pak, teman-teman buruh menginginkan fasilitas kesehatan yang memadai di pabrik. Ini merupakan kalimat santun. Yang kedua, baik Pak, terima kasih kebijakannya, boleh saya keluar. Ini juga merupakan kalimat santun. Nah, bisa juga untuk menunjukkan kesopanan itu biasanya menggunakan kata bolehkah, boleh, tolong, silahkan, cobalah, percayalah. Selanjutnya yaitu pronomina. Pronomina ini merupakan kata ganti orang. Bisa menggunakan saya, Anda, kalian, mereka, dan lain sebagainya. Di sini contohnya, saya ingin tahu sebenarnya apa alasan para buruh melakukan aksi protes. Nah, di sini menggunakan dengan kata ganti saya. Selanjutnya ada kalimat langsung. Kalimat langsung ini berupa dialog yang diucapkan oleh si partisipan. Saya Budi Pak, saya wakil dari teman-teman buruh untuk bertemu dengan Anda. Di sini kalimat langsung itu berupa dialog yang ditandai dengan siapa yang berbicara, orangnya dengan perkataannya itu dipisahkan dengan tanda titik 2. Kemudian apa yang dibicarakannya itu ditandai dengan tanda kutip kurung 2. Bisa kalian lihat di sini seperti ini contohnya ya. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu kalimat kesepakatan dan penolakan. Kalimat ini menunjukkan bahwa si partisipan ini sepakat atau menolak. Bisa kita lihat di sini. Baiklah, akan saya coba upayakan. Sekarang tolong kendalikan teman-teman Anda, kembalilah bekerja. Di sini ada kesepakatan untuk si wakil pabrik ini untuk mengupayakannya. Tapi dengan syarat, tolong kendalikan teman-teman Anda. Nah, ada kalimat penolakan di sini. Wah, itu tidak mungkin. Di situ sudah ada penolakan. Dengan alasannya disertai, saat ini perusahaan mempunyai banyak beban produksi, apalagi usulan pengadaan fasilitas kesehatan seperti yang diminta rekan-rekan Anda. Nah, bisa membedakan ya kalimat kesepakatan dan penolakan. Dan yang terakhir ini adalah kalimat perbandingan atau kontras. Contohnya, ya mahal sekali Pak, biasanya hanya 10.000 per kilo. Nah, di sini ada kontras mahal dan murah. Nah, kalau tadi itu merupakan kaidah kebahasaan, kalau sekarang menyusun teks negosiasi. Ini adalah langkah-langkah menyusun teks negosiasi dalam bentuk dialog atau percakapan. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama itu, kalian harus tentukan dulu topik permasalahannya apa yang akan dinegosiasikan. Yang kedua, menentukan partisipan yang berbeda kepentingannya. Yang ketiga, mengembangkan topik tadi menjadi kerangka negosiasi sesuai dengan struktur teks negosiasi. Yang keempat, itu mengembangkan kerangka teks negosiasi itu menjadi teks negosiasi yang berbentuk dialog. Kalau tadi adalah langkah-langkah menyusun teks negosiasi berbentuk dialog. Nah, sekarang ini langkah menyusun teks negosiasi secara tertulis. Yang pertama, kalian tentukan dulu topik penawaran atau pemesanan sesuatu. Yang kedua, kembangkan kerangka teks sesuai dengan kerangka surat resmi atau struktur surat resmi. Yang ketiga, kembangkan kerangka tadi menjadi surat penawaran atau pemesanan. Terima kasih sudah menyimak materi teks negosiasi sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.